Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen dan etika bisnis pada sebuah perusahaan. Menjadi pebisnis tidak boleh sembarangan, minimal harus mengetahui apa itu manajemen bisnis. Karena tanpa pengelolaan manajemen yang baik, bisa dipastikan usaha yang dijalankan tidak akan sukses dan terhambat. Tidak bisa dipungkiri banyak pebisnis pemula mengalami kegagalan akibat ketidaktahuan tentang pentingnya manajemen pada bidang usaha yang sedang mereka bangun. Sehingga usaha yang dijalankan tidak memenuhi standar perusahaan. Manajemen bisnis merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi kegiatan bidang usaha pada sebuah perusahaan. Tujuan aktivitas tersebut adalah mempermudah tujuan usaha bisa dengan efisien tercapai. Manajemen bisnis juga bisa diartikan segala usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata untuk mencapai target penjualan yang telah disepakati. Artinya, tanpa adanya proses manajemen sulit mendapatkan keuntungan penjualan yang sesuai. Manajemen pada usaha mengalokasikan segala kebutuhan secara menyeluruh untuk berbagai hal. Dari perencanaan, kontrol, action, dan evaluasi, di dalam keempat aktivitas inilah jalur progresivitas bisnis bisa ditentukan bergerak cepat atau melambat. Jika melihat dari pengertian tersebut, tentu manajemen bisnis merupakan unsur terpenting yang menjadikan bisnis berkembang atau sebaliknya. Jadi, wajar jika bisnis yang baik ditentukan oleh manajemen yang juga baik. Sebaliknya, bisnis yang buruk dan berpeluang gulung tikar adalah bisnis yang dijalankan tanpa manajemen bermutu. Dari kondisi ini tentu bisa dipetakan ulang bisnis yang akan direncanakan oleh teman-teman. Jika tidak memiliki manajemen yang terencana dan mumpuni, segera membuat perencanaan bisnis atau lebih baik hentikan karena berpotensi menimbulkan kerugian. Komponen-komponen manajemen bisnis adalah unsur-unsur yang harus dijalankan dengan sistem manajemen. Semuanya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Berikut adalah komponen manajemen bisnis yang dimaksud. Manajemen keuangan berperan sebagai pihak manajemen yang mengatur tentang alur anggaran di perusahaan. Diharapkan dengan manajemen ini, uang yang telah dikeluarkan bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Manajemen marketing adalah komponen manajemen bisnis yang berupa kegiatan perencanaan, tindakan, dan pengawasan terkait pemasaran produk. Sedangkan tujuannya adalah melakukan promosi produk sesuai dengan pangsa pasar perusahaan. Manajemen produksi adalah pengaturan terjadinya proses produksi pembuatan produk di perusahaan, terkait dengan fungsi utama mesin produksi, operator produksi, dan pendataan bahan baku yang digunakan. Manajemen distribusi adalah kegiatan manajemen untuk memastikan cara distribusi produk tepat dengan kegiatan suplai barang yang sampai ke tangan customer tidak cacat, serta bisa sampai dengan keinginan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan manajemen yang mengatur tentang mekanisme karyawan dan pekerja lain, termasuk kedisiplinan serta pengaturan bidang kerja mereka yang berkaitan dengan performansi tata usaha sumber daya manusia. Setelah mengetahui pengertian dan komponen pendukung dalam manajemen bisnis, berikut ini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen pada sebuah perusahaan. Inilah yang nantinya akan menjadi alasan mengapa manajemen bisnis perlu dipelajari oleh para pemilik usaha atau teman-teman yang baru berencana membangun usaha. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Untuk membangun bisnis tentu diperlukan perencanaan yang meliputi rencana pemasaran, produk yang dijual, dan promosi yang akan ditawarkan. Perencanaan ini harus didata dengan baik karena yang akan menjadi acuan pergerakan bisnis ke depan. Yang kedua, staffing. Staffing berkaitan erat dengan sumber daya yang ada di perusahaan seperti bahan baku, mesin produksi, sarana pendukung, dan lain sebagainya. Perlakuan fungsi manajemen bisnis pada staffing juga harus teratur supaya mampu menjadi usaha lebih maju lagi. Maka dari itu, pengaturan sumber daya yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Ini bisa dilakukan hanya jika ada manajemen yang baik di perusahaan tersebut. Jika tidak ada, sumber daya akan terpakai untuk hal yang tidak prioritas, yang efeknya modal akan menjadi membengkak. Organizing atau pengelompokan bisa terkait dengan tenaga kerja. Maksudnya adalah, jika sudah ada rencana, maka kelompok kerja harus dibuat.
dapat dipastikan mereka yang memiliki porsi kerja yang sama di bidang masing-masing seperti bidang pemasaran, administrasi, warehouse, dan lain sebagainya. Fungsi manajemen bisnis yang keempat adalah fungsi directing. Maksudnya ialah tindakan pimpinan yang harus memotivasi bidangnya agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disepakati dari awal. Karena terkadang di awal kerja performa dari sebuah SDM itu cukup besar, tetapi jika sudah memasuki tahap terakhir, itu akan menurun. Inilah yang menyebabkan kerugian perusahaan. Dalam fungsi manajemen ini pimpinan harus turun langsung melihat progres di setiap bidang. Manajemen directing semacam ini juga perlu dilakukan karena ini terkait langsung kepatuhan kerja dengan perencanaan, karena dengan dibentuknya alur kerja sesuai planning, target, tujuan bisa tercapai. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bisnis yang terakhir. Controlling berlaku untuk melakukan observasi apakah sistem kerja dilakukan sesuai dengan alur kerja atau tidak. Dengan adanya pengawasan inilah poin-poin penting yang akan dijadikan evaluasi harus dicatat. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Controlling ini tidak harus dilakukan oleh pimpinan, tetapi paling tidak oleh kepala bidang, karena mereka lebih tahu apa yang terjadi dalam melakukan sebuah pekerjaan di lapangan. Pimpinan tinggal meminta laporan pertanggungjawaban kepada bidang saat evaluasi. Dari laporan itulah pihak pimpinan bisa menentukan kebijakan untuk bisnis periode selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi bisnis. Tentunya etika bisnis ini adalah aturan tidak tertulis namun penting untuk diperhatikan dan diterapkan demi kebaikan perusahaan. Lantas, apa saja hal yang termasuk dalam prinsip etika berbisnis dan bagaimana penerapannya? Dalam menjalankan sebuah bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Yang menerapkan etika berbisnis dapat diketahui melalui prinsip etika berbisnis. Dalam etika berbisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, yaitu prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Yang pertama, prinsip otonomi merupakan kemampuan seseorang bertindak tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Segala tindakannya berdasarkan pada kesadaran dirinya sendiri. Prinsip kejujuran menekankan sifat terbuka dalam memenuhi syarat bisnis. Kedua, dalam ranah bisnis, adanya prinsip transparansi kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang harus didasari transparansi. Yang ketiga, prinsip keadilan. Berarti segala kegiatan dan penilaian terhadap bisnis harus diamati secara objektif, rasional, dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Berarti bahwa di dalam bisnis tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan prinsip integritas moral berkaitan dengan pemenuhan standar moralitas yang berlaku di masyarakat. Tidak terpenuhinya salah satu prinsip tersebut merupakan pertanda adanya pelanggaran etika bisnis. Dalam menerapkan etika bisnis, perusahaan tentu memiliki manfaat bagi pebisnis maupun juga dari sisi perkembangan usaha. Berikut adalah 3 manfaat etika bisnis bagi usaha. Yang pertama, pengelolaan manajemen lebih efektif. Kedua, meningkatkan reputasi bisnis. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat memaksimalkan keuntungan usaha. Nah, itulah penjelasan singkat tentang manajemen serta etika komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang akan memulai bisnis dimanapun kamu berada. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.